kita membahas salah satu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Untuk sore hari ini saya mau membahas emiten yang lagi hijau-hijaunya nih ya, seperti baju saya hari ini. Kita ketahui pergerakan ISG sudah menuju sedikit lagi menuju 8.000. Nah, beberapa saham-saham yang memiliki fundamental cukup baik dan masuk di indeks LQ45 seperti Telkom Indonesia atau Telkom, di mana pergerakan harga sahamnya kalau teman-teman perhatikan dalam 1 bulan sudah naik 27%, secara year to date sudah naik 26%. Nah, lalu gimana dengan prospek dividennya dan juga kinerjanya di sepanjang semester 1 2025. Yuk kita akan membahasnya hari ini. Kita membahas salah satu emiten yaitu Telkom yang berada di sektor telekomunikasi. Nah, kalau teman-teman perhatikan sudah rilis kinerja keuangannya memang cenderung turun. Yaitu di mana kalau kita lihat laba bersihnya Telkom di semester 1 2025 turun sekitar 6,7% yaitu menjadi 10,97 triliun rupiah dari tahun sebelumnya itu kurang lebih 11,76 triliun. Nah, kalau kita lihat laba bersihnya turun sejalan dengan pendapatan yang turun juga tipis ya di 3%. Itu menjadi 73 triliun, turun dari 75,3 triliun rupiah. Nah, lantas apa sih memang dari segmen-segmen yang memang masuk di dalam pendapatan dari Telkom? Yang pertama ada segmen telepon, yaitu di senilai 3,07 triliun rupiah, interkoneksi 4,96 triliun, data internet dan jasa teknologi informatika 44,25 triliun, jaringan 1,84 triliun, IndiHome 13,25 triliun, layanan lainnya sebesar 4,14 triliun rupiah. Nah, memang ada yang menjadi pemberat juga, jadi selain dari penurunan pendapatan memang ada beban-beban yang memang menjadi pemberat laba bersihnya turun dari Telkom. Yang pertama kalau kita lihat ada beban operasi pemeliharaan jasa telekomunikasi sekitar 19,7 triliun, ada penyusutan dan juga amortisasi sebesar 16,19 triliun rupiah, ada juga beban dari karyawan 8 triliun, ada interkoneksi 19 triliun dan juga ada umum dan administrasi 3,3 triliun dan juga ada beban dari pemasaran sebesar 1,53 triliun rupiah. Nah, lalu bagaimana nih dengan prospek dividennya? Sebenarnya cukup menarik ya prospek dividennya, apalagi kalau kita lihat Telkom ini selalu rajin dan gak pernah absen dalam membagikan dividen. Yuk kita hitung prospek dividennya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, Telkom sendiri sebenarnya sudah listing sejak tahun 1995. Di sini kita ambil data dari tahun 2013 ya, di mana dari tahun 2013 hingga tahun 2025 kemarin di bulan Juni, dividen dari Telkom sendiri sebenarnya yieldnya cukup baik ya, karena pernah di 2%, 3%, kemudian yang terakhir 7%, dan bahkan pernah menyentuh 9% di tahun 2021. Kemudian pernah menyentuh juga 8% di tahun 2014. Jadi kalau kita lihat memang secara yieldnya mulai nanjak ya, meskipun memang sempat ada penurunan dari 2021 ke tahun 2022, tapi nanjak lagi di 7% kemarin per Juni 2025. Nah, kalau kita hitung proyeksi dividennya, di mana tadi laba bersihnya tercatat di semester 1 2025 10,97 triliun rupiah. Nah, kita proyeksikan earning per share-nya atau IPS-nya setahun penuh yaitu sebesar 221,58. Anggap saja payout rasionya itu sama seperti sebelumnya di 89%. Sehingga estimasi dividennya nanti kurang lebih Rp197 per lembar saham. Atau yield dividennya kalau di rentan harga sekarang 3.400-an kurang lebih di 5% hingga 6% tergantung dari fluktuasi harga sahamnya nanti. Nah, lantas bagaimana nih dengan valuasi dari Telkom? Kira-kira masih murah atau enggak ya di harga sekarang? Nah, kalau teman-teman perhatikan sebenarnya harga saham Telkom itu mencatatkan kenaikan tapi sebenarnya masih murah loh. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ada chartingnya secara price book value-nya, di mana untuk price book value-nya itu justru masih dihargai di bawah 1 secara standar defisiasinya. Kemudian kalau kita lihat harga kewajarannya price book value-nya itu berada di harga 3.950 atau menyentuh level 4.000-an. Nah, saat ini harga sahamnya masih berada di level 3.400 sehingga masih punya upside kurang lebih di atas 10%. Ini masih cukup menarik ya. Nanti kalau di semester 2 2025 kinerjanya terus mencatatkan kenaikan bahkan lebih baik dari semester 1, tentu saja harganya bisa semakin mahal lagi. Valuasinya bisa semakin tinggi lagi sehingga untuk upside-nya juga masih lebih tinggi lagi.
Nah, lalu bagaimana nih dengan pergerakan harga sahamnya? Mungkin kita akan membahas secara teknikalnya. Nah, sebenarnya ini menarik sekali ya untuk saham Telkom. Jadi Telkom itu kalau kita lihat dari tahun lalu itu downtrendnya cukup panjang sekali, bahkan sempat menyentuh level 2000 ya. Bayangkan sempat menyentuh level 2000 dan sekarang sudah balik lagi di level 3400-an. Setelah downtrend panjang dari tahun kemarin kemudian mulai away tipis, akhirnya setelah itu kalau kita perhatikan di tahun-tahun ini sudah mulai nanjak ya. Ini sudah mulai di tren bullishnya, sudah mulai uptrend. Yang dimana secara year to date sudah naik kurang lebih 26% meskipun secara kinerjanya turun, tapi proyeksi dividennya cukup menarik apalagi Telkom masuk di indeks LQ45 sehingga investor juga masih cenderung untuk membeli dari saham Telkom. Nah, lalu bagaimana nih dengan prospek bisnis dari Telkom? Nah, sebenarnya ada yang menarik ya, karena ternyata Telkom ini bukan hanya di telekomunikasi. Ada beberapa ekspansi yang dilakukan, apalagi sekarang lagi booming data center, jadi bukan hanya emiten lain saja yang punya, Telkom juga punya. Kalau kita lihat persiapan strategi bisnis FiberCo, jadi ada bisnis FiberCo yang dimana menyusul pembentukan namanya Infranexi atau PT Telkom Infrastruktur Indonesia. Yaitu sebagai entitas infrastruktur fiber Telkom, manajemen memang sedang menyelesaikan fase realisasi pertama pada kuartal 4 nanti ya 2025 dengan target spin-off-nya ini lebih dari 50% dari total aset dan juga bisnis fiber yang terpilih milik Telkom yang tentu saja nantinya untuk dialihkan ke PT Telkom Infrastruktur Indonesia. Nah, yang menariknya sekarang lagi booming data center, jadi Telkom juga melakukan ekspansi data center. Namanya adalah New Tradisi, jadi unit data center dari Telkom. Nah, di sini kalau kita lihat tingkat okupansinya sudah hampir 90% pada fasilitas yang ada dan menargetkan peningkatan kapasitas operasional hingga 80 MW pada akhir tahun 2025 nanti. Kemudian di sini kalau kita lihat ambisi Telkom juga cukup besar ya, kapasitas ini nantinya hingga 400 hingga 500 MW pada tahun 2030 untuk mendukung laju transformasi dari AI. Kemudian untuk strategi dari digitalnya, kalau kita lihat Telkom sudah melakukan investasi yaitu senilai 1,4 triliun rupiah untuk membangun data center yang memang berteknologi AI di Kabil Batam yang memang diperkirakan nanti akan beres atau beroperasional pada kuartal 3 2025. Nah, tentu saja ini nantinya akan menjadi penunjang pendapatan dari Telkom di semester 2 2025. Kemudian Telkom juga telah menunjuk Goldman Sachs dan juga Mandiri Sekuritas jadi untuk mencari investor strategis di data centernya yaitu New Tradisi yang nilai bisnisnya bisa mencapai lebih dari 1 miliar US dollar. Nah, kalau ini semua berjalan lancar, tentu saja bisnis Telkom bisa melebar terutama untuk bisnis digital dan juga mendongkrak margin dan juga memperkuat posisinya terutama di teknologi data center AI sendiri. Nah, disclaimer jangan lupa untuk dianalisa ulang.